Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung untuk teman-teman mahasiswa UICI dimanapun kalian berada. Terima kasih banyak bagi semua yang sudah mengikuti perkuliahan dari awal semester. Dengan kerja kerasnya, perjuangannya untuk tetap bertahan dan tumbuh bersama UICI. Alhamdulillah, teman-teman sudah sampai di semester 2, di mana mata kuliah yang diambil juga semakin mendalam. Mata kuliah yang akan teman-teman pelajari mengenai probabilitas dan statistika industri. Pentingnya pemahaman probabilitas dan statistik industri untuk mahasiswa teknik industri. Mahasiswa perlu memahami konsep probabilitas dasar, distribusi probabilitas, dan hukum probabilitas seperti hukum jumlah dan hukum perkalian. Pemahaman ini penting untuk membuat perkiraan dan memprediksi hasil berbagai kejadian dalam konteks industri. Distribusi probabilitas membantu dalam menganalisis variasi dalam proses industri dan membuat keputusan berdasarkan distribusi data. Dan belajar juga mengenai pengujian hipotesis, di mana mahasiswa akan memahami konsep pengujian hipotesis untuk membuat keputusan berdasarkan sampel data. Untuk itu, teman-teman mahasiswa terus simak video belajar, review modul pembelajaran pertemuan 1 sampai dengan 16. Kendala yang mungkin teman-teman hadapi bisa langsung menghubungi dosen mata kuliah ataupun tim IT bagi yang terkendala dengan sistem pembelajarannya. Saya berharap teman-teman enjoy dan mengikuti perkuliahan semester ini. Topik pembelajaran probabilitas dan statistik industri yaitu untuk materi UTS, yang pertama akan belajar mengenai dasar-dasar teori peluang, yang kedua belajar tentang peubah acak, yang ketiga akan belajar mengenai distribusi peluang diskrit dan kontinu. Untuk materi UAS, ujian akhir semester, yang pertama mengenai distribusi sampel, yang kedua estimasi parameter, yang ketiga pengujian hipotesis. Untuk buku rujukan, kita di sini buku dari IPB pengantar peluang, selanjutnya buku berbahasa Inggris Applied Statistics and Probability for Engineer, terus selanjutnya juga statistika dan probabilitas, dan buku teori peluang karangan dari Rahmawati, dan yang terakhir kita belajar probability statistik for engineering statistik, ini edisi 9 dari Walpole. Selanjutnya untuk komponen penilaian, di sini untuk tugas 25%, kuis 20%, UTS 30%, dan UAS 35% dengan syarat kehadiran 80%. Pertemuan pertama ini kita akan belajar mengenai probabilitas atau peluang, ruang sampel, dan analisis kombinatorik. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai peluang. Peluang merupakan bagian matematika yang membahas pengukuran tingkat keyakinan orang akan muncul atau tidak munculnya suatu kejadian atau peristiwa. Nilai peluang di antara 0 dan 1. Peluang kejadian 0 artinya kejadian tersebut tidak mungkin terjadi. Sedangkan peluang kejadian 1 artinya kejadian tersebut pasti terjadi. Peluang disebut juga ilmu probabilitas, yang berarti ilmu kemungkinan. Istilah-istilah yang perlu diketahui dalam probabilitas, yang pertama ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan yang berisi semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ini dinotasikan dengan S. Contoh, suatu percobaan mengambil satu buah kartu dari 6 buah kartu yang diberi nomor 1 sampai dengan 6. Maka ruang sampelnya adalah yang dinotasikan S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kejadian dan klasifikasinya. Kejadian adalah himpunan bagian dari S. Misalkan A sama dengan V di mana V kurang dari 40. Jadi himpunan bagian dari S, V di mana V lebih besar dari 40. Misalkan V itu menyatakan kecepatan sepeda motor di suatu ruas jalan dalam kilometer per jam. Kejadian yang hanya mengandung satu unsur S disebut kejadian sementara. Sementara kejadian yang dapat dinyatakan sebagai gabungan beberapa kejadian disebut dengan kejadian majemuk. Himpunan bagian S tidak mengandung titik sampel disebut ruang hampa atau himpunan kosong.
Klasifikasi dari kejadian itu yang pertama irisan. Irisan adalah dua kejadian A dan B yang dinyatakan dengan lambang A iris B. Jadi yang tanda ini adalah tanda iris. Irisan dua kejadian A dan B adalah kejadian yang unsurnya tersebut dalam A dan B. Misalnya, bila A adalah himpunan dari bilangan 1, 2, 3, 4, 5 dan B adalah bilangan 1, 4, 5, dan 8, maka irisan A dan B adalah 1, 4, 5. Karena 1, 4, 5 itu ada di A dan 1, 4, 5 ada di B. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai gabungan. Gabungan dua kejadian A dan B adalah kejadian yang mengandung semua unsur yang termasuk A dan B. Misalnya, bila kita mempunyai bilangan 1, 2, 3, 4, 5 dan B adalah 1, 4, 5, 8, maka gabungan A dan B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 8. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 8 ini adalah gabungan dari bilangan A dan bilangan B. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai peluang. Jadi definisi peluang di sini adalah jika sebuah event atau kejadian yang dihasilkan dengan n cara yang equally likely dan terdapat m buah yang menghasilkan atribut A, maka peluang terjadinya A dapat dinyatakan dengan PA dan didefinisikan sebagai PA sama dengan M bagi dengan N, di mana PA sama dengan peluang terjadi, di mana PA adalah peluang terjadinya atribut A, M adalah jumlah cara yang menghasilkan atribut A, dan N adalah total cara yang mungkin. Ini dengan syarat PA lebih besar 0, itu peluang atribut A terjadi harus dalam bilangan positif atau 0. Yang kedua, PS sama dengan 1, peluang semua kejadian atau ruang sampel sama dengan 1. Ini catatan tadi equally likely itu adalah berarti bahwa setiap kejadian atau hasil dalam situasi eksperimen atau percobaan memiliki kemungkinan yang sama untuk terjadi. Dengan kata lain, probabilitas setiap kejadian adalah sebanding atau setara dengan kejadian lainnya. Selanjutnya kita masuk pembahasan mengenai analisis kombinatorik. Analisis kombinatorik adalah teknik atau konsep untuk menghitung dan menganalisis jumlah kemungkinan atau cara yang berbeda dalam mengatur, memilih, atau mengelompokkan elemen-elemen dalam suatu himpunan. Beberapa teknik yang diperkenalkan untuk melakukan penyelesaian perhitungan diantaranya yang pertama aturan pangkat, aturan penjumlahan, aturan perkalian, faktorial, pengurangan, mutasi, dan kombinasi. Nah, yang pertama kita masuk di aturan faktorial. Faktorial itu adalah banyaknya cara menempatkan n objek berbeda yang berurutan. Nah, di sini n faktorial sama dengan n dikali dengan n kurang 1 dikali n kurang 2 dikali titik-titik sampai 3, 2, 1. Nah, ini sebagai contoh, misalnya 4 faktorial. Jadi 4 ini menggantikan n yang rumus di atas, jadi 4 dikali 4 kurang 1 dikali 4 kurang 2 dikali 4 kurang 3. Jadi setelah itu kita hitung 4 kurang 1 hasilnya 3, 4 kurang 2 hasilnya 2, 4 kurang 3, 1. Jadi di sini perkalian 4, 3 kali 2 kali 1 itu sama dengan 24. Contoh kedua, berapa banyak cara meletakkan 5 buku berbeda dalam 3 rak buku yang berbeda? Nah, untuk menjawab ini, yang pertama, jika kita ingin mengetahui berapa banyak cara meletakkan buku-buku tersebut di atas rak-rak yang berbeda, kita dapat menggunakan konsep faktorial. Jumlah cara meletakkan buku-buku tersebut adalah 5 faktorial. Nah, 5 faktorial yang berarti adalah perkalian dari semua bilangan positif dari 1 hingga 5. Jadi, 5 faktorial sama dengan 5 kali 5 kurang 1, kali 5 kurang 2, kali 5 kurang 3, kali 5 kurang 4. Sama dengan 5 dikali 4, kali 3, kali 2, kali 1, hasilnya 120. Jadi, ada 120 cara yang berbeda untuk meletakkan 5 buku berbeda di atas rak buku yang berbeda. Selanjutnya kita masuk di aturan permutasi. Nah, permutasi sendiri adalah banyaknya cara menempatkan m objek berbeda dengan memperhatikan urutan objek-objek tersebut. Jadi permutasi m adalah pengaturan m objek dari suatu kejadian secara terurut. Permutasi m dari kejadian dengan n cara ditulis p dalam kurung n, m sama dengan n faktorial dibagi dengan n kurang m faktorial. Nah, ini sebagai contoh, berapa banyak cara meletakkan 5 buku berbeda di atas rak buku yang berbeda dengan memperhatikan urutan. Nah, jawabannya adalah
Jumlah cara meletakkan 5 buku di atas 3 rak adalah P dalam kurung 5, 3 yang merupakan permutasi dari 5 buku diambil 3 buku pada setiap pengaturan. Jadi, kita masuk ke rumus yang tadi, P N, M sama dengan N faktorial dibagi dengan N kurang M faktorial. Jadi, tadi kita dapat N sama dengan 5, M sama dengan 3, jadi N-nya sama dengan 5 faktorial dibagi dengan 5 kurang 3 faktorial. Hasilnya adalah 5 faktorial, yaitu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan 2 faktorial, yaitu 2 kali 1. Jadi hasilnya sama dengan 60. Jadi ada 60 cara yang berbeda untuk meletakkan 5 buku berbeda di atas rak buku yang berbeda dengan memperhatikan urutan. Selanjutnya kita masuk di aturan kombinasi. Nah, kombinasi sendiri adalah banyaknya cara menempatkan M objek yang berbeda dengan tanpa memperhatikan urutan objek-objek tersebut. Kombinasi M adalah pengaturan M objek dari suatu kejadian secara terurut. Kombinasi M dari kejadian N cara adalah C N, M sama dengan N faktorial dibagi dengan M faktorial dikali dengan N kurang M faktorial. Contoh, berapa banyak cara meletakkan 5 buku berbeda di atas rak buku yang berbeda dengan tidak memperhatikan urutan? Jawabannya adalah kombinasi 5,3 sama dengan 5 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali dengan 5 kurang 3 faktorial. Nah, 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Nah, 2 ini hasil dari 5 kurang 3. Nah, selanjutnya kita bisa menghilangkan 3 faktorial karena ada di atas, di bawah ada 3 faktorial akan menjadi 5 kali 4 dibagi dengan 2 faktorial sama dengan 2 kali 1. Jadi hasilnya sama dengan 5 dikali 4 sama dengan 20 dibagi dengan 2 sama dengan 10. Jadi ada 10 cara meletakkan 5 buku berbeda di atas 3 rak buku yang berbeda tanpa memperhatikan urutan. Untuk pertemuan pertama, kita selesai pembahasan detail mengenai probabilitas atau peluang, ruang sampel, dan analisis kombinatorik. Silahkan dipelajari dari PPT pertemuan pertama atau menggunakan buku rujukan probabilitas dan statistik industri. Saya akhiri video belajar pertemuan kali ini. Bagi teman-teman yang ingin diskusi lebih lanjut, bisa menghubungi WhatsApp grup khusus Prodi Teknik Industri atau langsung menghubungi dosen pengampu mata kuliah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, siap tumbuh bersama UICI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.